Ya, shalom, kekasih Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya bahwa kita semua pasti ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Amin. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar sama-sama tentang Yesus, sumber kehidupan, saudara. Ya, kita mau belajar sama-sama tentang Yesus adalah sumber kehidupan. Nah, kita baca di dalam kitab Yohanes 4 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, saudaraku, ayat ini dilatar belakangi dengan satu kisah di mana Yesus berjumpa dengan wanita Samaria di sumur Yakub. Nah, di dalam perjumpaan ini, saudara, Yesus banyak bercerita dengan wanita ini, saudara. Yesus memulai percakapan ini, saudara, dengan berkata kepada wanita Samaria itu, berilah aku minum. Ya, saudara, dari kata berilah aku minum ini, kalau saudara melihatnya dari sudut pandang orang Yahudi, maka kata berilah aku minum ini sebenarnya sebuah perkataan penghinaan, saudara. Kenapa saya bilang itu merupakan sebuah penghinaan? Karena saudara perlu tahu bahwa orang Yahudi mereka tidak mau berbicara dengan orang Samaria. Ya, berbicara saja tidak mau, apalagi mau memohon belas kasihan dari orang Samaria. Itu sesuatu yang mustahil dilakukan bagi orang Yahudi. Nah, kalau perkataan berilah aku minum, kalau kita lihat dari sisi wanita ya orang Samaria ini, maka bagi wanita Samaria ini merupakan satu perkataan yang sungguh mengejutkan mereka. Kenapa? Karena bagaimana mungkin seorang Yahudi bisa meminta minum dari seorang Samaria? Ya, bagi wanita ini sesuatu yang baru pernah dia alami di dalam hidupnya, saudara. Nah, kalau kita melihat perkataan Yesus tentang berilah aku minum dari sudut pandang Yesus sendiri, maka kita mau belajar bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sedang mau menginjak-injak roh kebencian itu, saudara. Kebencian yang dibangun oleh orang Yahudi dan orang Samaria yang sudah ada turun-temurun, saudara. Nah, Yesus ingin menginjak-injak kebencian itu dan mengajarkan mereka untuk hidup di dalam kasih Kristus itu sendiri. Nah, waktu firman ini disampaikan bagi saudara, adakah kekasih Tuhan hari ini yang masih hidup dalam kebencian? Adakah saudara hari ini yang masih membenci orang tua saudara? Orang tua saudara yang mengandung saudara, dia yang membesarkan saudara, dia yang begitu merawat kita dengan kasih, tapi sekarang saudara mungkin sudah besar, saudara sudah mendapat penghasilan sendiri, lalu saudara mulai membenci orang tua saudara. Adakah seperti itu, saudara? Kalau ada, saudara perlu bertobat, karena Alkitab mengajarkan kita untuk mengasihi orang tua kita. Ataukah ada yang masih membenci dengan saudara kandungnya sendiri atau kakak iparnya sendiri? Kalau itu ada, maka saudara dan saya perlu bertobat. Jujur saya katakan, kalau kita sampai hari ini masih hidup dalam kebencian, maka harus saya katakan bahwa sebenarnya Kristus tidak hidup di dalam kehidupan kita. Karena kalau Kristus hidup dalam kehidupan kita, maka pasti kita akan hidup di dalam kasih. Pasti kita hidup di dalam pengampunan. Pasti kita hidup mengasihi satu dengan yang lain, saudara. Nah, saudaraku, Alkitab hari ini mau mengajarkan kita tentang Yesus yang adalah
sumber dari kehidupan ini, saudara. Yesus berkata kepada wanita itu bahwa barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Nah, di sini sebenarnya Yesus sedang berbicara tentang dia akan memberikan air hidup bagi mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara, air hidup di sini ini tentu sebuah kiasan yang Yesus ingin ajarkan bagi kita. Ini bukan air hidup yang dimana sebuah cairan air yang waktu kita minum lalu kita tidak haus lagi, kita tidak akan menjadi tua atau kita tidak akan mati. Bukan itu, saudara. Ini sebuah kiasan, tetapi wanita ini dia mengerti air hidup yang Yesus bicarakan kepada dia itu secara harafiah. Itu sebabnya kalau kita baca di ayat yang selanjutnya, dia berkata kepada Yesus bahwa berikanlah aku air hidup itu supaya aku tidak haus lagi. Ya, wanita ini tidak memahami apa yang disampaikan oleh Yesus, saudara. Nah, kalau kita bicara tentang air hidup yang Yesus ingin berikan kepada kita, apa arti air hidup itu, saudara? Sebenarnya arti air hidup itu sebenarnya Yesus ingin berbicara tentang dia itu adalah sumber dari kehidupan ini, saudara. Itu sebabnya waktu Yesus berbicara tentang air itu, Yesus berkata bahwa kalau kamu minum air itu, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Nah, saudara, tentu saja wanita itu lalu meresponi Yesus dengan berkata di ayat yang ke-11. Dia bilang begini, kata perempuan itu, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur itu sangat dalam. Bagaimana mungkin Engkau akan memberikan air itu kepada saya? Lalu dia berkata di ayat yang ke-12, adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang telah memberi makan kepada keluarganya, ternaknya, dan telah memberikan sumur itu kepada kami. Nah, saudara, lewat apa yang diutarakan oleh wanita ini, seakan-akan wanita ini ingin membungkam Yesus, saudara. Bahwa Yesus berbicara tentang air, dia berbicara tentang dia akan memberikan air hidup, tapi Yesus sendiri tidak punya timba. Yesus sendiri tidak memberikan air itu kepada orang Samaria, saudara. Tetapi Yesus, dia membuktikan bahwa dia lebih besar dari bapak mereka Yakub yang telah memberikan air itu, saudara. Yesus berkata bahwa kalau kamu minum air itu, kamu akan haus lagi. Tapi waktu kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya, saudara. Nah, saudara, kata haus lagi ini berbicara tentang jiwa manusia yang tidak pernah akan dipuaskan, saudara. Ya, kata haus lagi ini berbicara tentang kalau saudara mencari kehidupan yang sesungguhnya di luar Kristus, maka saudara dan saya akan haus lagi untuk selama-lamanya. Nah, karena itu hari-hari ini ada banyak sekali orang percaya kita tertipu dengan kehidupan yang sesungguhnya. Kita berpikir bahwa dengan kita punya rumah yang mewah, kita akan mengalami kepuasan jiwa, saudara. Kita berpikir bahwa dengan kita memperbanyak tabungan-tabungan kita di rekening-rekening kita, kita akan menjadi orang-orang yang dipuaskan jiwa kita. Dengan kita punya banyak sekali kenalan-kenalan, kita punya banyak orang-orang di samping kita, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat, saudara. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mau mengajarkan kita hari ini bahwa tidak ada yang salah dengan pencapaian hidup kita.
Tidak ada yang salah dengan uang yang banyak. Tidak ada yang salah dengan harta yang melimpah, saudara. Tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bahwa semua yang melekat kepada kita, jangan kita jadikan itu sebagai sumber kehidupan kita. Kalau saudara jadikan harta saudara sebagai sumber kehidupan saudara, maka saudara akan haus lagi, dan haus, saudara. Ya. Karena itu semua hanyalah benda-benda mati yang tidak punya kuasa untuk menolong kita. Tetapi sebaliknya, saudaraku, jika kita mau memperoleh kehidupan yang sesungguhnya, maka kita perlu untuk datang kepada sumber kehidupan itu. Siapa sumber kehidupan itu, saudara? Yesus. Itu sebabnya dia berkata bahwa kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, maka air itu akan menjadi mata air di dalam hati kamu dan memancar terus sampai kepada hidup yang kekal. Artinya bahwa kalau kita datang kepada Dia dan Dia memberikan air itu, saudara, maka saya dan saudara akan memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Apa air kehidupan yang Yesus berikan, saudara? Dia akan memberikan ketenangan. Dia akan memberikan damai sejahtera. Dia akan memberikan sukacita. Dia akan memberikan kebenaran. Dia akan memberikan perlindungan bagi setiap orang yang datang kepada Dia. Nah, saudara, itu semua adalah kehidupan yang sesungguhnya, saudaraku. Itu yang dibutuhkan oleh jiwa manusia, agar jiwa manusia memperoleh ketenangan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata bahwa jika kamu meminum air yang kuberikan kepadamu, saudara, ada kata air yang diberikan. Itu artinya bahwa ada sebuah aktivitas yang kita lakukan terus-menerus kepada Yesus. Artinya kalau kita mau agar supaya kita memperoleh hidup yang sesungguhnya, kita memperoleh sumber air hidup itu, maka kita perlu datang terus-menerus kepada Yesus lewat doa-doa kita, lewat perenungan kebenaran firman Tuhan, lewat ibadah-ibadah kita, persekutuan-persekutuan kita. Itu semua harus kita bangun, saudara, agar kita memperoleh kehidupan yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus, saudaraku. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mau mengajarkan kita untuk jangan saudara mencari kehidupan di luar Kristus. Tapi sebaliknya, mari kita mencari kehidupan yang sesungguhnya di dalam Kristus, agar kita memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara. Dan percayalah bahwa saudara harus terus bersandar kepada Kristus yang adalah sumber kehidupan, agar saudara memperoleh kehidupan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Nah, kiranya biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita dan memberi kekuatan serta pengharapan dalam hidup kita dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.